Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10 akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahap ini, tugas 4.1 yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Langkah-langkah yang dapat saya ikuti: yang pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Di sini saya akan memilih 5 KSE yang akan saya tampilkan pada RPP yang akan saya buat. Dan alasannya kenapa? Karena dengan memunculkan 5 KSE ini akan sesuai dengan urgensi dari PSE itu sendiri, yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, akan terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, dengan PSE dengan 5 aspek yang dimunculkan di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, pun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian yang kedua, pilihlah satu RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPL, rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada, dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di sini saya akan memilih satu RPP, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Di sini saya memilih D2, yaitu yang mana integrasi KSE ini dengan praktek mengajar. Kemudian yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi yang pembelajaran yang dengan konteks kelas Anda. Yang kelima, unggah RPP atau report tersebut pada tahun yang diberikan. Berikutnya saya akan menampilkan RPP yang telah saya buat yang terintegrasi dengan KSE. Akan saya paparkan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran modal luring, link analisis kebutuhan belajar murid. Di sini akan saya tampilkan karena ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi juga. Nah, di sini setelah melakukan pengamatan dari pembelajaran sebelumnya serta berkonsultasi dengan guru kelas, diketahui kebutuhan belajar murid sebagai berikut. Berikut adalah kesiapan belajar murid, kemampuan membaca menulisnya, kemudian minat belajar murid terkait prakarya, olahraga, dan musik, kemudian profil belajar murid yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Berikutnya, satuan pendidikannya adalah SD Negeri Sempu 2, kelas 3, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Babnya kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Subbabnya A, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang B, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Pertemuan yang pertama, alokasi waktu adalah 4 jam pelajaran. Kompetensi dasarnya 3.13 yang yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. 4.13 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid mampu membuat rangkuman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara tepat dan runtut. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan cara yang mereka pilih sendiri, murid dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara tepat dan runtut. Di sini saya memberikan footnote angka 1, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan mengandung keterangan tentang ABCD, yaitu audiensnya siapa, behaviornya, conditionnya, serta degree-nya. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan 15 menit. Pada tahap ini, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Kegiatan rutin ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Di sini akan memunculkan KSE, kesadaran diri dan pengelolaan diri.
Kemudian beberapa kegiatan yang dapat dilakukan murid dalam kegiatan awal rutin ini diantaranya adalah berdoa. Ini akan muncul kesadaran diri, memahami perasaan diri murid itu sendiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga melakukan latihan bernafas dengan kesadaran penuh untuk memunculkan mindfulness. Kemudian juga mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan process. Kemudian juga menyanyikan lagu bersama-sama. Pembelajaran akan diawali dengan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul serta memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Di sini akan memunculkan kesadaran diri pada anak bahwa mereka akan belajar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beberapa pertanyaan pemantik tersebut yaitu yang pertama, dalam lagu yang dinyanyikan urutan keberapakah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam? Yang kedua, apakah anak-anak tahu julukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan apakah artinya? Kemudian yang ketiga, apakah anak-anak tahu raja yang memerintah dengan kejam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang keempat, apakah anak-anak tahu mukjizat-mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kelima, apakah anak-anak tahu sumber mata air yang berada di Mekah? Yang keenam, salah satu peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diabadikan Allah dalam sebuah ibadah yang dilakukan setiap tahun. Ibadah apakah itu dan dilakukan setiap tanggal berapa? Nah, murid yang paling cepat menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Nah, di sini guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari pertanyaan pemantik tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan murid tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di sini saya beri footnote 2, yaitu guru mencoba mengetahui kesiapan belajar murid. Kemudian tahap berikutnya, berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Nah, di sini akan memunculkan kesadaran sosial, di mana kita akan membangun hubungan yang positif, berempati kepada anak-anak, bagaimana mereka saat mereka memberikan tanggapan atau jawaban. Sebelum kegiatan inti, guru mengajari dan memandu menyanyikan lagu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan tepuk ritmis. Di sini saya beri footnote 3, yaitu guru mencoba menumbuhkan minat murid dengan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu bernyanyi bersama. Penjelasan: menyanyikan sebuah lagu dapat menjadi medium pembelajaran sosial emosional yang baik. Lagu yang dinyanyikan memunculkan berbagai emosi dalam diri murid. Setelah permainan usai, guru dapat melakukan refleksi dengan mendiskusikan emosi mereka yang muncul. Dalam skenario pembelajaran ini, guru dapat mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis tadi untuk memunculkan kesadaran diri. Kegiatan kuis yang dibawakan dengan menarik, memperhatikan bentuk soal, penyajian pertanyaan, pengaturan waktu, sistem menjawab, dan lain-lain dapat membantu mengembangkan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya, guru juga dapat melibatkan murid dengan meminta feedback tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik pada murid dapat melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini akan muncul kesadaran diri murid pun juga dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena memberikan feedback, memberikan tanggapan, tentu anak-anak akan memberikan reason atau alasan-alasan yang memiliki yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan 1 yaitu diskusi kelompok pemahaman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktunya adalah 20 menit. Pada tahap ini, guru membagi murid-murid menjadi 4 kelompok dengan cara menunjuk 4 murid sebagai ketua kelompok serta sebagai tutor sebaya. Pemilihan ketua kelompok berdasarkan hasil observasi pengetahuan awal tadi. Nah, di sini akan muncul kesadaran sosial di mana anak-anak akan saling berempati antara ketua kelompoknya dengan anggotanya. Pun juga akan memunculkan keterampilan berelasi, yaitu kemampuan anak-anak dalam membuat hubungan yang sifatnya suportif. Di sini juga saya beri poin footnote 4 dengan penjelasan guru melakukan diferensiasi proses dengan membuat tutor sebaya. Berikutnya, setiap kelompok mendapat 1 nomor dari beberapa penggalan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kelompok membaca dan berdiskusi.
Selanjutnya murid-murid menuliskan inti dari setiap penggalan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bahasa sendiri. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Kemudian kegiatan 2, diskusi kelompok pendalaman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu 20 menit. Kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok beranggotakan 4-5 anak untuk setiap kelompok dengan 1 orang sebagai ketua kelompok serta sebagai tutor sebaya. Di sini akan muncul kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Kegiatan berupa diskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya dan kaum Babilonia menyembah patung-patung? Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menolak permintaan ayahnya menjual patung-patung sesembahan kaum Babilonia? Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap patung-patung yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan kaum Babilonia? Yang keempat, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan mengapa. Setiap kelompok menurutkan hasil diskusi. Kemudian, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain menyimak dan memberi tanggapan. Murid diberi kesempatan untuk menanya. Apabila mengalami kesulitan, guru memberikan bimbingan. Di sini akan muncul KSE, yaitu keterampilan berrelasi, di mana anak-anak membangun hubungan yang sifatnya suportif. Kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana saat anak memberikan tanggapan dan bertanya, tentu mereka punya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan 3, yaitu menyimak video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam 35 menit. Di sini saya beri footnote angka 6, yaitu di mana guru melakukan diferensiasi konten, yaitu dengan membuat 2 pendekatan, yaitu yang pertama literasi tadi, membaca dan berdiskusi, dan yang kedua auditori visual melalui video. Tahapannya, murid-murid menyaksikan dan menyimak video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian murid-murid memberikan tanggapan dari video yang ditampilkan. Selanjutnya, murid-murid mengisi kalimat yang rumpang serta menjawab beberapa soal berdasarkan teks yang terdapat dalam pelajaran ini secara mandiri. Murid dimungkinkan menjawab dengan bahasa dan kreativitasnya. Di sini akan muncul kesadaran diri pada anak. Kemudian pun juga akan memunculkan gaya belajar yang mereka harapkan. Mungkin juga dengan jawaban lain di luar teks. Jika isian ini dilakukan benar, maka nilainya tetap benar. Berikutnya, murid diberikan kebebasan memilih tempat di mana mereka mengerjakan dengan catatan dikumpulkan pada batas waktu pengerjaan. Di sini akan muncul KSE manajemen diri. Dan di sini saya berikan footnote 7 karena guru melakukan diferensiasi sesuai profil belajar murid, di mana anak-anak memilih tempat yang membuat mereka nyaman saat mengerjakannya, pun juga sesuai gaya belajar mereka. Soal latihan 1, yaitu isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di. Kemudian yang kedua, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama. Yang ketiga, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu. Yang keempat, penduduk Babilonia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi menyembah. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan. Soal latihan yang kedua, yang pertama, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyukai pekerjaan ayahnya? Yang kedua, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menjual patung-patung buatan ayahnya? Yang ketiga, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali burung-burung yang sudah mati? Yang keempat, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya? Yang keenam, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghancurkan patung Raja Namrud yang paling besar? Yang ketujuh, apa yang dilakukan Raja Namrud setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patungnya? Yang kedelapan, apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud? Yang kesembilan, siapakah nama 2 anak Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang ke-10, sebutkan salah satu sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kegiatan 4 menceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan bahasa sendiri. Waktunya adalah 35 menit. Di sini saya beri footnote angka 8. Di sini guru melakukan diferensiasi produk dengan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment yang berupa
yaitu murid menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di depan kelas dengan 3 skenario pilihan. Ini akan muncul kesadaran diri pada murid untuk memilih tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Yang pertama, murid menceritakan kisah Nabi Ibrahim secara tepat dan nuntut melalui membaca rangkuman yang telah dibuat secara mandiri. Yang kedua, murid menceritakan kisah Nabi Ibrahim secara tepat dan nuntut melalui pernyataan panduan dari guru. Misalnya, ceritakan bagian anak Nabi Ibrahim, atau ceritakan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam saat mencari Tuhan yang sebenarnya. Pilihan yang ketiga, murid menceritakan kisah Nabi Ibrahim secara tepat dan nuntut tanpa teks dan tanpa panduan guru. Penutup, waktunya 15 menit. Sebagai penutup pembelajaran, guru meminta murid melakukan refleksi. Pertanyaan pemandu berikut dapat digunakan untuk memandu proses refleksi murid. Pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Di sini akan muncul KSE kesadaran diri. Karena saat murid memberikan tanggapan mereka dari apa yang paling menarik dari pembelajaran ini, tentu akan memunculkan bagaimana anak-anak memahami perasaan dan emosi mereka serta alasannya kenapa. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa sikap-sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini juga akan memunculkan kesadaran diri pada anak. Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengamalkan sikap-sikap terpuji Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari? Di sini akan memunculkan KSE manajemen diri, karena anak-anak akan memunculkan bagaimana mereka mengelola emosi mereka sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan. Kemudian yang keempat, menurutmu apakah penting mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Di sini KSE-nya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana anak saat memberikan tanggapan pentingnya dari kisah Nabi Ibrahim ini, anak-anak akan memberikan tanggapan-tanggapan, alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pun yang kelima, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Di sini akan muncul KSE manajemen diri, di mana anak-anak saat memberikan tanggapan tentu semisal seperti tantangan yang dihadapi, pun juga bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak akan memberikan mampu memahami perasaan emosi mereka dan memberikan cara bagaimana mencapai tujuan yang mereka harapkan. Yang keenam, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Juga akan memunculkan manajemen diri pada anak. Terakhir, berikan apresiasi atas semua usaha murid sepanjang mempelajari materi ini. Di sini akan memunculkan kesadaran sosial, di mana memberikan kepedulian serta empati kepada anak-anak. Penilaian, saya berikan footnote angka 9. Penilaian dilakukan sudah mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana terlampir. Penjelasannya, penilaian akan dilakukan secara ongoing atau berkelanjutan dengan menggunakan strategi observasi dan penilaian yang meminta murid memberikan respon tertentu atau selected response assessment. Alat penilaian untuk observasi adalah checklist, dan alat penilaian untuk selected response assessment adalah tertulis dalam lembar kerja. Saya beri footnote 10. Penilaian dilakukan sudah mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana terlampir. Berikutnya adalah lampirannya. Ini adalah checklist penilaian observasi dengan kriteria memahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, melengkapi kalimat rumah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, serta menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara lengkap. Berikut adalah nama siswa kelas 3. Kemudian tes tertulis. Ada beberapa bagian. Bagian 1 memahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan memilih jawaban yang paling benar. Kemudian bagian 2 melengkapi kalimat rumpang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjawab soal-soal kalimat rumpang. Pada bagian ketiga menceritakan bagian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.2 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelatihan pembelajaran RTP. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.